Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa bertolabul ilmi, kita bisa bersama-sama dalam ajang Mutiara Pagi Interaktif bersama yang saya hormati Al-Ustaz Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini beliau sudah bersama kami di studio dan tentunya akan menghadirkan kajian terkait dengan polemik anak angkat. Apa dan bagaimana tentu mendengar, Anda akan segera simak kajiannya. Sebelum Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 0231849329 ataupun juga di 0231486374 dan di channel YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini. Dan sebelum Anda bisa berinteraktif, kami akan persilahkan Al-Ustaz Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon yang akan menghadirkan kajian terkait dengan polemik anak angkat. Pak Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi melalui religi pagi atau Mutiara Pagi di RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan hari Rabu pada tanggal 5 Juli 2023, saya akan mengangkat tema tentang polemik anak angkat. Tema ini saya angkat karena tidak sedikit persoalan-persoalan dalam keluarga kaitannya dengan pengangkatan anak atau istilahnya adopsi. Sebenarnya kalau kita melihat dari runut sejarah ataupun literasi hukum waris, bahwa salah satu kebiasaan ataupun yang telah dilaksanakan pada waktu zaman jahiliyah itu adalah salah satu di antaranya adalah mengangkat anak. Di samping janji prasetia ataupun yang lainnya, tapi salah satu di antara saling mewarisi waktu zaman jahiliyah adalah akibat dari pengangkatan anak. Bahkan sudah kebiasaan waktu zaman dulu, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pun adalah pernah mengangkat anak, yakni yang namanya Zaid bin Harithah. Ketika Zaid bin Harithah sudah diangkat anak menjadi anak angkatnya Nabi Muhammad, sampai-sampai Nabi Muhammad menggantikan Zaid bin Harithah diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Sehingga saat itulah
Rasulullah SAW mendapatkan wahyu sebagai teguran, jangan sekali-kali mengganti orang tua kandungnya. Sehingga turunlah ayat surat Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqu wa huwa yahdis sabil ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanuhum fid din wa mawalikum. Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Yang artinya, dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Sedangkan Allah menyatakan bahwa sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayahnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui ayahnya, maka panggillah mereka sebagai memanggil saudara-saudaramu seagama dan maula atau orang-orang yang di bawah pemeliharaanmu. Jadi ayat ini ternyata menegur Nabi Muhammad SAW ketika punya anak angkat, jangan sekali-kali mengganti ayah kandungnya. Dulu adalah Zaid bin Harisah diganti Zaid bin Muhammad. Itu. Bahkan diperkuat lagi surat Al-Ahzab ayat 40-nya, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ketika kita mengangkat anak jangan berlebihan. Persoalan yang di masyarakat adalah sangat berlebihan juga. Dalam hal ini persoalan ketika ayah angkatnya meninggal dunia, aset-aset yang ditinggalkan oleh ayah angkat dikuasai semua oleh anak angkatnya. Ini menjadi polemik, menjadi problem di masyarakat. Bahkan saya sering mohon maaf ini dari masyarakat minta memberikan penjelasan sekaligus saya membagi waris. Ini persoalan masalah anak angkat ini. Dan akhir-akhir ini pun saya ada advokat konsultasi ke saya juga sama. Nah, persoalan itu tidak lain. Jadi bahwa anak-anak itu sangat menguasai semua. Bahkan konon katanya anak angkat ini sebagai anak sahnya dari orang tersebut. Karena sudah ada putusan hakim kaitannya dengan pengangkatan anak tersebut di pengadilan negerinya. Sehingga akibatnya saudara-saudara kandungnya, di mana orang yang meninggal dunia tidak punya anak itu tidak dapat apa-apa gitu loh. Ini sangat polemik banget. Tahun 2016 saya pun diminta untuk memberikan penjelasan dan seterusnya yang ada di daerah Bandung. Kemudian waktu tahun 2018 yang ada di wilayah Jawa Tengah. Semuanya polemiknya masalah adalah anak angkat. Dan yang terakhir ini bahkan anak angkat itu menggugat kepada saudara-saudara kandungnya yang meninggal dunia. Karena anak angkatnya tidak diberi, padahal itu sudah jelas sudah diberikan dari ayah angkatnya. Saya tidak sebut siapa dan di mana ini karena ada sifatnya privasi. Tapi nyatanya itu ketika punya anak angkat itu semua asetnya dikuasai, bahkan orang tua angkatnya pun sudah memberikan semuanya kepada anak angkat itu. Sementara yang berhak ketika orang yang tidak punya ahli waris itu adalah, mohon maaf, ketika orang itu tidak punya anak kandung, ketika menikah tidak punya keturunan, maka yang lebih berhak untuk mendapatkan hak waris adalah saudara-saudara kandungnya. Bahkan ketika orang tidak punya anak, ayatnya sangat spesial pula, yakni surat An-Nisa ayat 176. Di mana surat An-Nisa ayat 176 ini yang berhak mewarisi adalah saudara-saudara kandungnya. Di mana saudara kandung ini menjadi menggantikan posisi anak ketika tidak punya anak. Contoh ketika saudara kandungnya perempuan tunggal, sama seperti anak perempuan tunggal gitu, yakni dapat setengah. Ketika saudara kandungnya ada laki dan ada perempuan, maka berlaku
lizzakari mithlul hadzil unsayain. Sama ketika anak keturunan ada anak laki dan anak perempuan adalah mendapat 2:1. Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Sama juga saudara laki-laki dapat 2, saudara perempuan dapat 1. Jadi persis ketika tidak punya anak keturunan, maka jatuh hak warisnya kepada saudara-saudara kandungnya. Tapi nyatanya kebanyakan itu semuanya diberikan kepada anak angkat. Kalaupun anak-anak angkat tidak dapat melalui warisan, tapi melalui hibah. Bahkan dalam kompilasi hukum Islam, tepatnya pasal 201, dilanjutkan pasal 202 itu boleh memberikan wasiat wajibah. Di mana wasiat wajibah pun berbunyi tidak boleh melebihi 1/3 gitu loh. Nah, kalaupun 1/3 maksimal itu kadang-kadang ketika saudara kandungnya lebih dari 1, itu masih banyak anak angkat haknya daripada saudara-saudara kandungnya. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali ketika punya bukan haknya kemudian menguasai, bahkan semuanya hak miliknya, itu khawatir akan menjadi masalah. Terutama jangan sampai terjadi nila setitik rusak susu sebelanga. Waktu di Bandung itu semuanya habis. Semuanya adalah sudah diberikan semua kepada atau dikuasai oleh anak angkat ini. Nah, di situ jangan sampai terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Kita sebagai ayah angkat pun jangan berlebihan kepada anak angkat itu. Karena ingat, yang sebenarnya yang berhak mendapatkan hak waris adalah saudara-saudara kandungnya. Karena salah satu sebab saling mewarisi kan ada 2, saya sampaikan sebelumnya kan, yakni karena sebab pernikahan itu sebatas antara suami istri. Ketika yang meninggal suami, maka istri sebagai ahli warisnya, atau sebaliknya, ketika istri yang meninggal dunia, maka suamilah yang sebagai ahli warisnya. Di samping sebagai suami istri saling mewarisi, yang kedua adalah karena sebab keturunan atau karena sebab ada nasabiyah gitu loh. Di mana nasabiyah itu di atasnya usuliyah, ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Kemudian di bawahnya adalah usuliyah, yakni anak, cucu, cicit dan seterusnya. Kalau tidak ada di atas, tidak ada di bawah, baru ke samping. Di mana ke samping itu adalah saudara-saudara sekandung, saudara-saudara seayah, saudara-saudara seibu. Atau kalau tidak ada saudara, ada keturunannya adalah anak dari saudara sekandung, anak dari saudara seayah dan seterusnya ke samping itu. Itu yang lebih berhak ketika orang itu tidak mendapatkan keturunan. Jangan dikuasai oleh anak angkat. Dan anak angkat tidak punya hak waris dengan ayah angkatnya. Kalaupun dia mendapatkan bukan melalui warisan, tapi melalui hibah ataupun melalui wasiat. Kalaupun lupa, tidak wasiat, tidak hibah, ada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam pasal 201, 202 itu adalah melalui wasiat wajibah. Di mana wasiat wajibah itu tidak boleh melebihi 1/3. Kalaupun kurang boleh, dan kalau tidak diberi pun tidak mengapa gitu loh. Nah, itulah yang menjadi polemik di masyarakat, khususnya tentang mengenai anak angkat. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembalikan kepada koridor hukum yang ada, terutama kita bagi umat Islam, kembalikan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Mudah-mudahan dengan kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mentaati regulasi-regulasi yang ada di Indonesia, kita selamat. Baik aman secara syar'i, aman secara regulasi, aman NKRI. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mangga silakan untuk dialog interaktif yang dipandu oleh Mas Fian. Baik, terima kasih Halusan Nasua SAG MSC dari Bimas Islam Kementerian Kota Cirebon, sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota untuk pagi hari ini yang menghadirkan kajian terkait dengan polemik anak angkat. Dan ini rupanya menjadi salah satu polemik sendiri ya Pak Ustadz ya. Iya. Terkait dengan polemik anak angkat ini memang menjadi realita di masyarakat. Sementara masyarakat ini hanya sekedar memberikan
warisan gitu, tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan syar'i begitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Ya, kecuali tadi Pak Ustadz katakan bahwa anak angkat ini hanya diberi sepertiga dari harta Maksimal. begitu ya Pak Ustadz ya. Nah, itu baik. Pendengar silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231 486 374 ataupun juga di 0231 8493259 dan juga layanan WA kami. Anda juga bisa menelpon di nomor WA kami 081 324 951 atau juga Anda bisa berkirim SMS seperti halnya Bu Nining yang mohon maaf ya Bu Nining, silakan berkirim SMS untuk pagi hari ini, nanti saya akan bacakan SMS Ibu Nining begitu ya, yang akan bersama Alusan Nasuha SHG MSC. Pendengar silakan Anda bisa berinteraksi dan kami akan menyapa pendengar yang sudah bergabung bersama kami di 0231 8493259. Kami akan menyapa Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bung Diana. Silakan Ibu Indra. Ya. Bersama Pak Ustadz Nasuha, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kan? Minggu lalu tidak terlihat di YouTube ya. Iya, mohon maaf. Iya, kemana itu Pak Ustadz? Ya, ada sesuatu yang tidak bisa, ada halangan lah. Iya, biasanya para ustadz dari RRI Pro 1 Cirebon ini dapat dapat job kata Pak Ustadz Jafar Shodiki dari kota-kota lain ya, mengenai anak angkat ini ya. Tapi kita juga suka kalau mereka tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Nah itu kelihatannya kan yang mengurus, yang apa ya seperti anak sendiri sajalah kepada orang tuanya. Nah lalu tidak mendapatkan warisan, sepertinya kasihan juga, tidak manusiawi juga. Nah itu bagaimana Pak Ustadz, dan apa bedanya anak angkat dengan anak asuh? Anak asuh juga kan mendapat santunan tiap harinya dari orang tua angkatnya itu. Terima kasih. Baik, Ibu Indra. Terima kasih Bung Pian. Baik, Ibu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra, terima kasih sudah bersama Alusan Nasuha Fakih SHG MSC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon untuk pagi hari ini yang bertanya terkait dengan polemik anak angkat. Dan tadi juga kalau seperti itu ya Pak Ustadz ya, gambarannya bahwa masyarakat kalau tidak dikasih warisan kasihan, begitu ya Pak Ustadz. Tapi sebenarnya itu sudah menyalahi aturan Pak Ustadz ya. Baik, dan juga ada yang keduanya yaitu apa bedanya anak angkat dan anak asuh yang selalu diberi sumbangan ataupun hal yang terkait dengan anak asuh ini. Baik, pendengar silakan Anda bisa berinteraksi kembali bersama kami di line telepon. Kami akan menyapa Anda kembali di line telepon di 8495259. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Mas Pianawansa. Baik, Pak Setiono di Bumiayu, monggo Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Kami salut pada Pak D. Robin apa yang telah dipaparkan di hari Rabu 21 Juni yang lalu mengenai jangan malu-malu bertanya mengenai hak waris. Akan tetapi kami sendiri bertanya sampai tuntas kepada Pak Ustadz Nasuha Fakih. Alhamdulillah kepada Pak Ustadz kami terima kasih. Mohon maaf, pertanyaan saya ini menyimpang di luar tema mengenai hal rezeki Pak Ustadz. Mohon solusi dari Pak Ustadz. Adik perempuan kami mencari nafkah bekerja di luar negeri, sebab anaknya satu mau ditinggal, yang mengasuh diserahkan neneknya yang sudah tua renta. Demi bersikukuh minat ke luar negeri,
demi anak laki, tetapi neneknya yang mengasuh. Bagaimana solusi mengenai hal itu, Pak Ustadz? Ya. Dan apakah saya asuh saja? Karena kami belum ada anak laki-laki. Karena suaminya meninggal kena COVID-19 tahun lalu. Terima kasih atas solusi dari Pak Ustadz Nasuh Fakih. Tak lupa terima kasih pula kepada Mas Piana Wansa yang telah memberi kesempatan di Mutiara pagi hari ini. Baik. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiono di Bumi Ayu, terima kasih sudah bersama Ustaz Nasuh Fakih SAG MESC dari Masjid Islam Kemenak Kota Cirebon. Pendengar, dan silakan Anda nanti bisa berinteraktif. Dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Indra ya Pak Ustadz ya. Untuk pagi hari sebelum pendengar yang lainnya bisa berinteraktif bersama kita di Mutiara Pagi Interaktif. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Bunda Indra dan Pak Setiono. Moga-moga sehat semua. Kaitannya dengan masalah istilah anak angkat, anak asuh, dan ada lagi istilah ada anak adopsi, itu tidak jauh berbeda, sama. Ketiga-tiga istilah itu adalah orang luar tapi dianggap sebagai keluarga gitu loh. Anak kandung lah gitu ya. Sebagai bahkan diasumsikan sebagai anak kandung. Sampai-sampai keterangan di akte akte kelahiran sampai kepada kakak itu diganti semua. Ini yang salah dalam administrasi negaranya. Kaitannya dengan masalah anak angkat itu merawat orang tua angkatnya saat waktu sakitnya sampai meninggal dunia, itu emang suatu keniscayaan. Karena anak angkat pun ketika anak angkat dari kecil itu kadang-kadang bahkan masih orok gitu loh. Bahkan sebelum orang tua angkat ini mau punya anak begitu Ustaz. Iya. Begitu ya. Nah di situ otomatis kan harus bergantian dalam artian bahkan semuanya kenikmatan milik orang tua angkat dinikmati pula oleh anak angkat pula gitu loh. Jadi sebanding lurus sebetulnya. Kalaupun sekiranya itu ayah angkatnya belum memberikan hibah ataupun belum memberikan wasiat, juga dalam kompilasi pun ada diberikan hak juga melalui wasiat wajibah, namun batas maksimalnya tidak boleh melebihi sepertiga. Tidak semuanya dikuasai atau tidak semuanya diberikan kepada anak angkat. Karena yang dapat hak yang sebenarnya menurut Al-Quran, menurut kompilasi adalah saudara-saudara kandungnya. Ini yang menjadi errornya demikian gitu loh. Di masyarakat itu semuanya diberikan hak atau semuanya diserahkan kepada anak angkat semua. Ini yang salahnya di situ. Nah, kalaupun seandainya itu benar, itu anak angkat itu mengurusi orang tua angkat itu kan suatu kelaziman, suatu keharusan kan gitu. Maka melalui hibah wasiat itulah yang dia dapat, tapi tidak melalui warisan. Karena warisan secara kenyataan itu menyalahi. Karena saling mewarisi ada dua tadi, karena sebab pernikahan, yang kedua sebab keturunan. Kalaupun karena sebab adopsi itu waktu zaman dulu, zaman jahiliyah itu. Ya, ini dalam jahiliyah itu ada istilah saling mewarisi karena pertalian kerabat. Yang kedua karena janji prasetia, dan yang ketiga karena akibat anak angkat itu. Nah, ini dihapus oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi. Tidak dapat hak waris tapi bisa melalui wasiat ataupun hibah ataupun hadiah dan seterusnya. Itu ya. Jadi itu ketika anak angkat itu mengurus, ya itu boleh, tapi tidak boleh maksimal sepertiga itu aja sih sebetulnya. Tidak boleh dikuasai. Ternyata di masyarakat menguasai aset-aset milik orang tua angkat itu. Sehingga anak saudara kandungnya tidak berdaya dan seterusnya. Itulah. Ya, intinya sekali lagi boleh dikasih gitu Pak. Iya, boleh, tapi tidak boleh melebihi sepertiga. Adapun nanti biasanya kalau ini ya kalau sudah dibagi-bagi kemudian anak aslinya begitu Pak Ustadz ya, karena saking berterima kasihnya udahlah saya kasih lagi harta ya. Tidak apa masalah gitu. Betul ya. Gitu, Pak Ustadz. Karena kedepankan syar'i itu loh ya. Betul. Demikian. Adapun kaitannya Pak Setiono, kaitannya rezeki. Salah satu keluarganya ataupun orang tuanya pergi ke luar negeri, tapi punya anak, kemudian anaknya diasuh oleh kakek neneknya.
Emang kalau kita melihat dari hadis Nabi, kalau kita ingin hidup bahagia, salah satunya di antaranya itu mendapatkan rizki dari negaranya sendiri sebetulnya. Dengan mengais rezeki di negara sendiri, insya Allah barokah manfaat. Kalau di luar negeri itu boleh, cuma khawatir kurang barokah di situ. Nah, apalagi di sini ada beban dari kakek neneknya. Semestinya kakek nenek ini ingin junjun, menikmati hidupnya gitu loh. Tapi diberikan resiko dari cucunya. Nah itu masalah juga. Nah, kalau seandainya kakek neneknya tidak ridho, tidak ikhlas, itu menjadi masalah pula gitu loh. Makanya kalau saya sarankan sih, kalau mencari rezeki sebaiknya di dalam negeri, walaupun tidak seberapa, tapi keberkahan yang kita dapatkan. Karena tidak sedikit persoalan orang kerja di luar negeri atau jadi TKI atau TKW dan seterusnya itu bermasalahnya luar biasa. Persoalan di Timur Tengah dan seterusnya kan gitu. Bahkan menurut penelitian itu hampir 60% terjadi masalah. Apalagi yang namanya ibarat TKW lah ataupun kerja di luar negeri terutama di Timur Tengah, seakan-akan itu sebagai membeli, sebagai bahasa itu budak di sana. Nah kalau di Timur Tengah ya, kalau di wilayah Asia mungkin beda lagi, kayak di Taiwan dan seterusnya kan gitu. Karena saya tahu itu karena persoalan ini di masyarakat terutama di kampung itu banyak demikian. Nah di situ. Jadi ketika mencari rezeki, mencari nafkah itu sebaiknya di dalam negeri supaya menjadi keberkahan yang kita harapkan gitu. Karena tidak sedikit ketika luar negeri banyak jutaan sih dapatnya, tapi tidak sedikit habis, berangkat lagi habis kan gitu persoalannya. Ya semuanya rezeki, jodoh, pati dan seterusnya adalah Allah yang menentukan. Nah demikian. Intinya masih harus boleh dipikir-pikir lagi begitu ya. Ketika kalau neneknya dalam tanda kutip sudah tua, kita yang akan berangkat ke menjadi TKI ataupun TKW harus lihat lagi lah gitu ya Pak ya. Supaya tidak dalam tanda kutip membebani, walaupun orang tua dalam arti kata ya udah silahkan gitu aja Pak ya. Tapi dalam arti kata kan merasa kasihan juga begitu Pak ya. Baik. Nah pendengar silakan kembali, Anda bisa berinteraktif. Kami akan menyapa kembali pendengar yang akan bergabung di line telepon di 59. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu nambah ini karena masih penasaran. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak adopsi kan anak angkat yang sudah dilegalkan melalui akte oleh negara, diakui begitu adopsi. Nah kalau anak asuh itu yang masih tinggal dengan orang tuanya, tapi tiap bulan dikirimi santunan begitu Bung Pian. Nah kalau si yang memberi santunan ini meninggal, nah itu hukumnya bagaimana? Apakah dilanjutkan oleh sang ahli waris begitu? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Bu Indra pendengar ataupun Pak Ustadz bergabung, silakan kembali pendengar, dan nanti kita akan menyapa pendengar sudah berkirim WA di 081324951935. Mungkin dijawab dulu Pak Ustadz. Silakan. Ya kembalinya rananya yang berwenang untuk melanjutkan kembali adalah ahli waris. Ahli warisnya betul. Bagaimana gitu? Bagaimana tanggapan dari ahli waris kaitannya dengan kebaikan dari orang yang tidak punya anak kemudian mengadopsi ataupun memberikan santunan kepada anak asuh tadi gitu loh. Ya kita kembalikan karena secara warisan sih tidak dapat. Adapun ketika anak angkatnya orang tua angkatnya atau orang tua asuhnya itu meninggal dunia, secara hukum yang dapat warisan yang pertama adalah saudara kandungnya atau ahli waris yang semestinya. Ketika ahli waris semestinya itu melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah dilaksanakan oleh orang tua asuh atau anak orang tua angkat itu gak ada masalah. Tetapi kembali kepada kemauan dari ahli waris berikutnya. Apalagi kalau masalah warisan, masalah harta, nggak mungkin kayaknya sih. Tinggal bagaimana kelegoan dari ahli waris yang dapat hak yang sebenarnya di situ.
Ya, intinya walaupun gitu Pak Ustadz sudah disahkan oleh negara dan lain sebagainya, tapi kan tadi Pak Ustadz katakan bahwa terjadinya waris itu kan harus sebab keturunan. Ya, betul. Walaupun katakanlah seperti halnya tadi Kanjeng Nabi gitu Ustadz, ada bin Muhammad ya, tapi kan kemudian langsung ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah, benar. Surat Al-Ahzab ayat 4, 5 dan ayat 40 itu. Oke. Baik, dan intinya ya sekali lagi kalau anak asuh ataupun anak angkat, anak adopsi dan lain sebagainya, walaupun sudah disahkan menjadi anak si A atau orang tua si A, gitu tetap saja tidak dapat warisan begitu Pak Ustadz. Kalau dapat melalui hibah, wasiat atau wasiat wajib. Dan tidak lebih sepertiga. Semoga paham ya. Tapi terima kasih dulu saya ucapkan kepada pendengar yang sudah menyimak siaran langsung kami melalui channel YouTube RRI Cirebon. Ada Bapak Sumadi dari Jakarta nih kalau nggak salah gitu ya. Jakarta. Dan juga Bapak Dul Gipli, Bu Indra juga, Pak Dul Gipli dari Kuningan kalau nggak salah. Ibu Siti Fatimah dan juga Ibu Maryam. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyimak siaran kami melalui channel YouTube RRI Cirebon, dan kalaupun Anda ingin bertanya silakan live chat kami di YouTube RRI Cirebon, nanti akan kami bacakan. Baik, dan masih ada beberapa menit ke depan pendengar, masih kita akan lanjutkan kebersamaan bersama kami dalam Mutiara Pagi Interaktif untuk kesempatan pagi hari ini. Dan di 081324951935 ada Ibu Sari Pak Ustadz di Kedawung. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Ibu Sari di Kedawung. Ini menanyakan terkait dengan anak angkat, dan ini ketika ini saya Ibu Sari ini nampaknya ada tetangga yang mempunyai anak angkat, dan memang betul Pak Ustadz ketika semuanya sudah tidak ada, kemudian ada anak aslinya ataupun anak kandungnya yang dulu memang selisih berapa tahun gitu Pak Ustadz, ada 15 tahunan, kemudian sekarang orang tuanya sudah pada meninggal. Nampaknya ini menjadi sebuah polemik tersendiri terkait dengan hartanya orang tuanya, dan si anak angkat ini saking sayangnya mungkin ya Pak Ustadz ya, saking sayangnya ke anak angkat, semuanya diserahkan semuanya kepada anak angkat. Tetapi kemudian anak-anak kandungnya yang berjumlah 2 orang, ada laki dan perempuan ini menggugat terkait dengan harta dari sang ayah. Nah ini berarti ini dalam kejadian itu aja sih Pak Ustadz yang saya kejadian begitu Pak Ustadz ya. Ya, dan kejadian ini memang realitas di lapangannya ataupun di masyarakat memang begitu Pak Ustadz ya. Apalagi dalam tanda kutip mungkin saya masih ingat anak pancingan gitu Pak Ustadz ya. Jadi kalau masalah Cirebonnya kan mupu ya Pak Ustadz. Mupu kemudian dilalahnya dikasih oleh Allah, karena mungkin umurnya juga kan berbeda gitu Pak Ustadz ya. Lebih tua anak angkat ya, saking sayangnya kepada orang tua ataupun anak angkat ini disayang oleh orang tua, kemudian apa-apa diserahkan. Dan ini sebenarnya sekali lagi tidak dibolehkan dalam syar'i gitu Ustadz ya. Ya baik, Ibu Sari di Kedawung, terima kasih. Baik Pak Ustadz, ada ini Pak Ustadz yang pengalaman seperti ini Pak Ustadz, seperti halnya Ibu Sari Pak Ustadz? Ya. Saya mengalami 3 persoalan ini di Bandung pernah, di Jawa Tengah pernah, sekarang yang ada di wilayah Cirebon. Iya. Kalau di Cirebon itu salah satu di antara advokat sebagai menanganinya, tidak sampai ke pengadilan, tapi saya sebagai konsultannya. Artinya pengacara itu konsultasi ke saya seperti apa dan bagaimana hak dari anak angkat itu. Karena anak angkat sampai mensomasi kepada saudara-saudara kandungnya. Padahal sebelum meninggalnya orang tua angkat itu dia sudah dapat dari orang tua angkat juga sebagai hibah, banyak banget itu padahal. Kemudian yang pertama, ini saya tidak sebut siapa dan di mana ya, itu yang penting di wilayah Cirebon lah gitulah. Nah kemudian ibu kandungnya, ibu angkatnya meninggal dunia. Nah ketika meninggal dunia, ibu angkatnya itu diberi 1/3 maksimal. Nah kemudian nikah ayah angkatnya dengan istri yang keduanya. Tapi anak angkat itu diangkat oleh ayah dan ibu angkatnya awalnya. Ada surat putusan pengadilan negerinya itu. Kemudian selanjutnya sekarang polemiknya itu anak angkat
mensomasi saudara-saudara kandungnya. Ya, itu menjadi masalah juga kan, berarti kan polemik di sini. Jadi seakan-akan itu mau ingin menguasai aset-aset milik orang tua angkatnya. Nah, makanya kita melihat kembali kepada rujukan Al-Quran dan hadis, dan kembali kepada hukum-hukum yang ada, kan Indonesia adalah negara hukum, ada regulasinya tentunya kan gitu. Mudah-mudahan dengan demikian menjadi sadar, menjadi masalah ini menjadi tidak ada masalah. Yang paling sulit adalah masalah menyadari sebetulnya. Yang paling utama menyadari gitulah. Bukan haknya dan seterusnya. Kalaupun anak angkat benar itu sebagai pancingan awalnya, karena belum punya anak selama menikah 10 tahun, kemudian mengangkat anak, kemudian dapat punya anak atau seterusnya. Dan ada pula tidak dapat anak juga sudah sebagai pancingan. Tapi orang tua angkat pun semuanya curahnya semua kepada anak angkat semua. Ternyata saudara-saudara kandung pun pernah sebelum sekarang ini terjadi masalah pula dengan saudara-saudara kandungnya dari anak orang tua angkat itu. Hutang kepada anak orang tua angkat tadi tidak memberikan, sehingga lebih cinta kepada anak angkat daripada saudara-saudara kandungnya. Saudara kandung tetap dapat hak walaupun banyak hutang sebetulnya sih. Nah, kecuali kalau saudara kandungnya, mohon maaf dalam kutipan literasi itu ketika membunuh beda agama baru tidak dapat saudara kandung. Selama tidak demikian tetap dapat hak saudara kandung itu. Masalah hutang bisa dilunasi sebelum atau setelah dapat dia hak warisan dari saudara kandung yang tidak punya anak itu. Tapi jangan dikuasai oleh anak kandungnya. Karena tahun 2019 pun terjadi demikian, konsultasi ke saya demikian. Jadi ternyata yang menjadi polemik itu adalah anak angkat di masyarakat itu. Apalagi kalau anak angkat itu sudah diganti identitas orang tuanya. Contohnya di akte kelahirannya. Berdampaknya kan ijazah kan gitu loh. Kemudian kakaknya pula diganti orang tua angkatnya, orang tua kandungnya diganti orang tua angkatnya gitu loh. Jadi dia merasa pede. Nah, ternyata dari saksi-saksi yang ada itu bukan orang anak angkat itu loh. Seperti kejadian waktu Jawa Tengah tahun 2016 itu. Nah, baik. Ini ada Pak Rusdi dari Indramayu, Pak Ustadz, untuk pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Pak Rusdi dari Indramayu, dan ini terkait dengan polemik anak angkat. Memang banyak sekali realita yang ada di lapangan begitu Pak Ustadz. Dan ini yang saya tanyakan, apakah kalaupun sudah dibagi-bagi semuanya, kemudian kita berembuk lagi untuk bisa membagi, misalkan anak angkat tersebut mendapatkan sepertiga bagian, kemudian anak-anak kandungnya mendapat sesuai dengan porsinya masing-masing sesuai dengan syar'i, apakah ini bisa dilakukan begitu? Restrukturisasi atau apa ya Pak Ustadz dulu ya Pak Ustadz? Rekonsiliasi dan rekonstruksi. Nah, rekonstruksi gitu ya Ustadz ya. Apakah ini bisa begitu Pak Ustadz? Pak Rusdi di Indramayu. Sikat saja Pak Ustadz barangkali. Ya, sangat boleh. Malah itu sangat yang kembali kepada yang sebenarnya kan gitu loh. Jadi harus rekonstruksi. Dan rekonsiliasi itu ya kalaupun emang ada anak angkat sebagai pemancing tadi lebih tua kadang-kadang kan, dan kemudian muncul anak kandung gitu loh. Tetapi tetap anak angkat itu tidak boleh melebihi sepertiga. Kalaupun nanti realisasinya lebih banyak itu nggak ada masalah. Tapi kan yang jelas kan ada koridor maksimal kan gitu loh. Nyatanya itu ketika maksimal kan untuk anak angkat lebih kecil anak kandung nantinya kan gitu. Padahal yang sejatinya adalah anak kandung lah yang berhak untuk dapat warisan itu. Jadi direkonstruksi kalaupun terjadi sebelumnya sudah dibagi-bagi itu. Walaupun nasi sudah menjadi bubur kan gitu. Ya tapi kalau semuanya legowo, semuanya menerima itu sangat luar biasa itulah. Nanti anak kandungnya bisa memberikan kepada saudaranya dari anak angkat tadi. Dan ini semoga saja tidak seperti terjadi di sinetron begitu Pak Ustadz ya. Ya kadang-kadang kan gitu Pak Ustadz. Kalau di sinetron kan enak aja, ini kan sudah punya hak saya gitu. Yang penting walaupun anak angkat atau anak kandung jangan sampai menjadi masalah, jangan sampai gugat-menggugat apalagi sudah putus hubungan. Karena ingat, anak orang tua kandung ataupun orang tua angkat nangis ketika meninggal dunia kan gitu loh. Ini disayangi, ini disayang, kenapa ribut gara-gara harta kan gitu. Karena orang meninggal itu pasti memonitor kita, melihat kita. Sebagaimana surat Ar-Rahman
Ayat 20 itu bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua alam, yakni alam dunia dan alam akhirat, ada namanya alam barzakh atau istilah lain alam kubur. Barzakh ini adalah pembatas antara dua alam tadi, alam dunia dan alam akhirat itu loh. Karena kita belum terjadi alam akhirat, ketika meninggal dunia ada di alam barzakh. Dimaknani namanya barzakh ini pembatasnya bagaikan dindingnya dinding kaca gitu loh. Bisa kelihatan tapi tidak bisa ditembus. Orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia itu melihat kita. Nangis orang ketika anak-anaknya ribut masalah warisan dan seterusnya. Maka salah satu bukti cinta, kasih dan kasih sayang pada orang meninggal dunia, segerakan untuk bagi waris secara syar'i utama. Jangan sampai menjadi polemik berkepanjangan di keluarga tersebut. Demikian. Dan rekonstruksi itu menjadi hal yang wajib begitu Pak Ustaz. Ya, sebagai solusi yang alternatif yang baik. Ya. Dan sekali lagi ini terkait dengan polemik anak, dan yang menjadi anak angkat ini memang harus sadar, menyadari betul. Porsinya sih kita ini sebagai apa gitu Pak Ustaz ya. Semoga saja mungkin kan kalau dalam tanda kutip rezeki dari harta itu kan bukan hanya rezeki yang datang dari harta warisan saja. Iya. Ya gitu Pak Ustaz ya. Harta yang banyak, yang baik adalah dari keringat kita sebetulnya. Kita betul. Baik. Saya setuju Pak Ustaz. Pak Ustaz, ada ingin yang disampaikan kepada pendengar sebelum kita akhiri Pak Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih para pendengar dan Mas Fian kaitannya dengan polemik anak angkat ini, mudah-mudahan bisa disudahi lah. Iya. Jangan sampai menjadi polemik berkepanjangan. Betul. Toh ketika meninggal dunia, ketika anak angkat menguasai, apakah di bawah? Itu gitu loh. Maka kita menyadari hal ini yang paling penting ini. Baik. Mudah-mudahan dengan melalui pembagian waris, melalui hibah, melalui yang syar'i, itu bisa menjadikan keberkahan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, terima kasih sudah berkenan bersama pendengar dari Cirebon. Sehat selalu Pak Ustaz. Amin. Minggu depan insyaallah berjumpa lagi Pak Ustaz ya. Amin. Baik pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama Ulusan Nasuha SAG MEC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan sekaligus juga sebagai Dai Kamtimas Polres Cirebon Kota untuk pagi hari ini yang sudah bersama-sama Anda dalam Mutiara Pagi Interaktif. Semoga banyak manfaat dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, sekaligus juga bisa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.